Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'du. Insyaallah di video kali ini kita akan membahas mengenai syahwat perut dan khususnya mengurangi makan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma mala'a ibnu Adam wi'aan syarran min batnih. Hasbu ibnu Adam luqaimatin yuqimna sulbah. Fa in kana la budda fa'ilan fa thuluthun li ta'amih wa thuluthun li syarabih wa thuluthun li nafasih." Artinya, anak atau keturunan Nabi Adam atau manusia tidaklah memenuhi suatu wadah yang lebih buruk daripada perut. Artinya, wadah yang mana kalau penuh itu buruk, tidak ada wadah yang lebih buruk daripada perut jika dipenuhi. Artinya tidak bagus kalau perut kita penuh. Kemudian beliau melanjutkan, cukuplah bagi manusia itu makan sekedar bisa membuat dia bertahan hidup. Kalau misalnya dia harus memakan atau mengkonsumsi lebih dari itu, maka kata Rasul sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk nafas. Nah, kalau kita perhatikan, banyak orang-orang di zaman sekarang yang makannya tidak sesuai dengan standar Rasulullah SAW, atau bahkan ya kita bisa bilang terlalu berlebihan, terlalu banyak makan, dan ini tidak sesuai dengan sunnah Rasul SAW. Padahal sering kita dengar ada istilah makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Artinya tujuan hidup kita ini bukan untuk makan dan memenuhi syahwat perut kita, tapi kita makan hanya untuk sekedar menjaga keberlangsungan hidup kita. Maka dari itu, sejarah awal mula diturunkannya Nabi Adam dari surga itu berawal dari salah satunya adalah syahwat perut, yaitu ketika Allah melarang Nabi Adam dan Siti Hawa untuk memakan buah khuldi. Kemudian beliau berdua digoda oleh iblis sehingga beliau berdua mengikuti syahwat perut, yaitu makan buah khuldi, sehingga dikeluarkanlah beliau dari surga. Maka dari itu, sesuai dengan anjuran Rasul, makan hanya sekedar untuk menjaga keberlangsungan hidup. Maka dari itu di dalam agama Islam sering kita dengar ada istilah puasa sunnah. Dan puasa sunnah di dalam Islam ini sangat dianjurkan. Tujuannya salah satunya adalah untuk mengurangi makan. Di dalam seminggu ada puasa Senin Kamis. Di dalam sebulan ada Ayyamul Bid, ada Ayyamus Sud. Kemudian dalam setahun ada hari Arafah, ada puasa Asyura, dan seterusnya. Puasa-puasa sunnah ini adalah sebagai latihan bagi kita untuk mengurangi makan. Dan bahkan dalam setahun penuh ada 1 bulan penuh yang harus kita puasa untuk mengontrol makan kita agar kita tidak terlalu banyak makan. Bahkan yang menjadi kebiasaan yang tidak baik adalah ketika bulan Ramadan, maka kadang ada orang-orang muslim yang makannya lebih banyak, sahurnya lebih banyak, ketika buka puasa makannya lebih banyak, sehingga setelah selesai bulan Ramadan berat badannya bertambah dengan sangat drastis. Dan ini tidak sesuai dengan tujuan dari puasa tersebut, karena tujuan dari puasa adalah menjaga kesehatan. Sementara kalau orang terlalu banyak makan, maka kemungkinan akan menjadi sumber penyakit. Makanya para ulama mengatakan bahwa perut adalah salah satu sumber penyakit yang paling banyak. Dan ini menurut ilmu kedokteran juga, bahwa banyak penyakit-penyakit yang bersumber dari perut atau makanan. Kemudian perlu kita ketahui kenapa Islam menganjurkan berpuasa. Ada puasa wajib, ada banyak puasa sunnah. Karena ada keistimewaan-keistimewaan yang akan kita dapatkan dari mengurangi makan, dari rasa lapar. Yang pertama, orang yang mengurangi makan, orang yang banyak laparnya, biasanya hatinya lebih jernih dan pikirannya lebih tenang, pikirannya lebih jernih. Karena apa? Karena dia tidak sering mengantuk, karena dia tidak banyak penyakit. Orang yang lapar itu biasanya lebih bisa untuk berpikir lebih jernih, lebih normal. Itu yang pertama. Kemudian, faedah kedua dari mengurangi makan dan juga mengontrol syahwat perut adalah menghilangkan sifat kesombongan. Karena ketika seseorang lapar, dia merasakan kelemahan dirinya, dia merasakan bagaimana orang lain yang tidak makan, yang tidak memiliki harta untuk
membeli makanan, dia bisa merasakan ketika itu bahwa dia juga lemah, bahwa dia tidak pantas untuk sombong. Kemudian fungsi atau faidah yang ketiga dari mengurangi makanan adalah mengingat siksa Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sering lapar, sering haus, meskipun dia bisa makan, bisa minum, tapi dia mengontrol syahwat nafsunya. Orang yang seperti ini bisa merasakan bahwa di hari kiamat nanti ketika orang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada makanan, tidak ada minuman di neraka kecuali zakum, kecuali minuman-minuman yang akan bahkan membuat tambah haus, bahkan menjadi siksa. Makanya rasa lapar yang dirasakan oleh seseorang di dunia itu bisa jadi menjadi pengingat bagaimana dahsyatnya siksa Allah di neraka nanti. Dan orang yang lapar, orang yang sering menjaga nafsu makannya, yang menjaga syahwat perutnya, insya Allah akan lebih menghindari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian faedah yang selanjutnya ataupun yang keempat, orang yang banyak mengontrol nafsu perutnya, syahwat perutnya, itu insya Allah juga bisa mengurangi rasa ngantuk dan malas untuk beribadah. Karena orang yang terlalu kenyang, yang sering kekenyangan, biasanya ngantuk dan malas untuk melakukan ibadah. Makanya kita dianjurkan untuk mengontrol syahwat perut kita. Kemudian faedah selanjutnya yaitu jelas orang yang menjaga nafsu perutnya, syahwat perutnya, insya Allah lebih sehat daripada orang yang selalu menuruti keinginan nafsu perutnya itu. Karena apa? Rasulullah bersabda, sumu tasihu, berpuasalah kalian maka kalian akan sehat. Dan ini sudah sangat terkenal di mana-mana, di dunia kedokteran terkenal bahwa orang yang berpuasa ada faedah kesehatan di balik itu. Ada fungsi kesehatan di balik itu. Makanya sekali lagi mari kita mengontrol nafsu dan juga syahwat perut kita. Kemudian kalau kita mengontrol syahwat perut kita, kita mengontrol nafsu makan kita, maka insya Allah dengan itu juga kita bisa menjadi orang yang terbiasa untuk mengalah, terbiasa untuk bersedekah. Kenapa? Karena kita sudah merasakan bagaimana rasanya ketika kita lapar, kita butuh makanan. Begitu juga ketika kita berpikir saudara-saudara kita yang di luar sana, yang tidak ada makanan untuk dimakan, tidak ada minuman untuk diminum. Kita yang memiliki rezeki untuk berbagi, karena kita sudah merasakan bagaimana rasanya lapar dan haus, tidak ada makanan, tidak ada minuman, maka kita sedekahkan sedikit dari rezeki kita untuk mereka, untuk membantu mereka. Itulah beberapa fungsi ketika kita bisa mengontrol nafsu dan syahwat perut kita, bisa mengontrol makan kita. Nah, para ulama mengajarkan kalau kita ingin belajar untuk mengontrol nafsu perut kita, syahwat perut kita, ada beberapa langkah. Yang pertama yaitu memakan makanan yang halal. Ini anjuran para ulama. Para ulama mengatakan bahwa orang yang memakan makanan haram besar kemungkinan dia akan sulit untuk mengikuti anjuran ulama selanjutnya, yaitu menjaga atau mengontrol syahwat perutnya. Orang suka makanan haram biasanya dia akan pengen makan yang haram lagi dan seterusnya, sehingga dia tidak akan pernah merasa puas dari makanan dan minuman yang haram. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Semoga Allah menjauhkan kita dari hal-hal yang haram. Kemudian yang kedua, kalau kita ingin melatih syahwat perut kita, yaitu dengan mengurangi porsi makan kita. Kalau kita terbiasa makan yang banyak, kurangi porsi makan kita, agar kita terbiasa semakin berkurang, sehingga insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang bisa mengontrol syahwat perut kita. Kemudian yang ketiga, mengatur jadwal makan kita. Kadang ada orang yang dalam sehari makan 4 atau 5 kali. Ya, ini tidak terlalu bagus. Yang baik itu ya makan paling banyak 3 kali. Bahkan Rasulullah SAW ya makan itu ya 2 kali dalam sehari. Tapi ya kalau kebiasaan kita di Indonesia 3 kali ya silahkan. Tapi dengan catatan jangan terlalu banyak porsinya dan jadwalnya juga diatur. Jangan lapar dikit makan. Kalau orang seperti itu akan terbiasa, dan kalau sudah terbiasa susah untuk ditinggalkan. Tengah malam bangun lapar langsung makan. Pagi-pagi lapar makan, jam 10 makan, siang lapar makan, sore makan lagi. Kalau seperti itu terus diikuti nafsunya tidak akan selesai-selesai. Makanya yang pertama tadi, langkah untuk mengontrol syahwat perut adalah dengan makan yang halal. Kemudian yang kedua mengatur jadwal, yang ketiga mengatur porsi atau mengurangi porsi. Insya Allah yang keempat, cara yang keempat untuk mengontrol syahwat perut itu adalah dengan cara mengurangi variasi makanan. Kadang ada orang yang makan nasi misalnya, lauknya bermacam-macam.
Nah, ini menarik orang tersebut untuk makan yang dengan jumlah yang banyak. Kalau orang terbiasa seperti itu, akan susah mengurangi makan. Makanya bisa bertahap dikurangi variasi-variasi makanannya, insya Allah akan membantu dia untuk bisa menahan nafsu makannya, bisa mengontrol syahwat perutnya. Itulah beberapa anjuran ulama mengenai cara kita untuk mengontrol syahwat perut. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kesehatan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang bisa mengontrol syahwat perut kita. Dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita rezeki yang halal sehingga kita terhindar dari hal-hal yang haram. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.